Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Pratama 2018-1107 dari Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan materi operasi sistem tenaga listrik, yaitu pengaman sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang proteksi transmisi tenaga listrik ini sangat penting dalam proses penyaluran daya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini dikarenakan prinsip dalam transmisi tenaga listrik yang baik, salah satunya adalah aman selain andal dan ekonomis. Proteksi tenaga listrik ini merupakan bagian yang menjamin bahwa dalam transmisi tenaga listrik dapat dikatakan aman. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah pengertian proteksi transmisi tenaga listrik? Terus yang kedua itu alat-alat yang termasuk dalam transmisi tenaga listrik. Yang ketiga adalah bagaimana cara kerja alat tersebut. Terus yang keempat yaitu mencegah gangguan sistem operasi. Ini tujuannya itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem proteksi yang baik, mengetahui pemasangan sistem proteksi, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui komponen apa saja yang dipakai. Nah, yang pertama pengertian proteksi transmisi tenaga listrik. Yaitu proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik dengan aman. Nah, tujuan sistem proteksi tenaga listrik yang pertama itu mengurangi kerugian produksi, yang kedua menempatkan dan memisahkan peralatan dari gangguan, dan yang ketiga mengetahui dari jenis gangguannya, yang keempat melindungi keseluruhan dari sistem, dan yang kelima mengurangi kerusakan dan memperbaiki harga. Selanjutnya ini jenis-jenis proteksi yang baik untuk transmisi tegangan tinggi. Yang pertama itu ekonomi, dapat dikatakan ekonomi karena proteksi peralatan proteksi itu mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua itu selektif, yaitu dapat mendeteksi dan mengisolasi adanya gangguan. Yang ketiga itu ketergantungan, di mana proteksi hanya bekerja jika terjadi gangguan saja. Dan yang keempat itu harus sensitif. Artinya mampu mengenali gangguan sesuai setting yang ditentukan walau gangguannya kecil sekalipun. Dan yang kelima yaitu cepat, mampu bekerja dengan waktu yang singkat mungkin. Lalu yang keenam itu stabil, di mana proteksi tidak mempengaruhi kondisi yang normal. Dan yang terakhir yaitu keamanan, di mana keamanan memastikan proteksi tidak bekerja jika tidak terjadi gangguan saja. Ini peralatan proteksi transmisi tenaga listrik yaitu relay, kawat tanah, PMT, dan trafo arus atau trafo tegangan. Cara kerjanya, relay itu sebagai elemen perasa yang mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya atau fault detection. Terus ada kawat tanah atau overhead grounding, yaitu media pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Nah, kawat ini dipasang di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan sekecil mungkin karena dianggap petir menyambar di atas kawat. Lalu ada pemutus tenaga atau PMT, yaitu alat untuk memisahkan atau menghubungkan satu bagian instalasi dengan bagian instalasi lain, baik instalasi keadaan normal maupun dalam keadaan terganggu. Nah, batas dari bagian instalasi tersebut dapat terdiri dari satu PMT atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu trafo arus atau trafo tegangan. Itu dapat diperlukan untuk mengisolasikan rangkaian sekunder seperti roll pengukur dan meterannya dari rangkaian daya primer, menyediakan besaran sisi sekunder trafo yang sebanding dengan besaran sisi primernya. Nah, yang selanjutnya itu pencegahan gangguan sistem tenaga listrik. Nah, pencegahan gangguan pada jaringan transmisi ini sangat penting karena jaringan transmisi merupakan penyalur utama energi listrik untuk sampai ke jaringan distribusi dan seterusnya sampai ke konsumen. Jika jaringan transmisi tersebut
baik, maka energi listrik tidak akan terputus-putus. Pencegahan gangguan bertujuan untuk mengecilkan dari frekuensi terjadinya hambatan penyaluran energi listrik. Oke, kesimpulan dari yang saya jelaskan ini, keandalan dan kemampuan suatu sistem tenaga listrik dalam transmisi sangat tergantung sekali dalam proteksi transmisi tenaga listrik. Oleh sebab itu, dalam perancangan jalur transmisi tenaga listrik perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi gangguannya melalui sistem analisa gangguan seperti gangguan petir, gangguan hubung singkat, maupun gangguan alam. Dan termasuk gangguan hilangnya kawat transmisi dikarenakan dicuri oleh manusia. Itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.